Saya maksud di sini apakah nanti tidak akan ada teralihkannya fokus dari kampus itu sendiri, yang mana yang seperti disebutkan tadi tujuan pendidikan utama dari berdirinya suatu kampus itu kan, apakah ini tidak akan mengalihkan fokus itu tadi jika sivitas akademikanya sudah ada kepentingan untuk komersil seperti itu? Sumber daya alam kita besar, tapi pengolahan kita minim. Balik lagi kepada sumber daya manusianya, pengolahannya, gitu ya. Makanya kemudian banyak pengolahan tambang di tanah air ini kemudian diserahkan kepada perusahaan-perusahaan asing yang memang punya kualifikasi untuk mengelola lebih baik. Izin. Nah, ini tentu pemerintah harus mengantisipasi ya agar tidak disalahgunakan biaya UKT, karena sejauh ini kan yang dikeluhkan biaya UKT itu mahal. Nah, ketika kampus memperoleh manfaat atau memperoleh pendapatan dari Oke, halo teman-teman, balik lagi sama kita di sini di acara Maidu bersama teman-teman saya di sini. Seperti biasa kita ngobrol-ngobrol, diskusi dan Maidu sesuatu. Hari ini kita membahas tentang isu yang sedang hangat terkait tentang izin usaha ya, revisi undang-undang minerba, mineral dan batu bara yang baru tadi diketok palu sama DPR. Yang di sini di RUU-nya itu terdapat 4 poin baru yang diusulkan, selain percepatan hilirisasi mineral dan batu bara, aturan izin usaha untuk pertambangan untuk ormas dan keagamaan, dan yang bikin rame ini sekarang tentang pemberian izin usaha kepada perguruan tinggi. Ini kira-kira gimana ini pendapat dari teman-teman ini? Mungkin dari Mas Habibie. Nah, sejauh ini memang masuknya perguruan tinggi untuk diusulkan mengelola batubara ini masih menuai perdebatan ya. Memang ada yang pro, ada yang kontra. Kalau dilihat-lihat, yang pro misalnya itu perguruan tinggi yang di situ ada kawasan tambang. Nah, kalau ditelisik dari awal, ini kan pengusulnya adalah asosiasi perguruan tinggi swasta. Nah, tentu dong ada kepentingan gitu kan untuk mengelola tambang. Nah, sedangkan beberapa pimpinan, dosen, dan akademisi yang di daerahnya tidak ada kawasan pertambangan, ini cenderung menolak. Kalau sejauh saya menilai ya. Nah, tentu memang dari sisi kontranya ini dianggap agak melenceng dari Hito Tridharma Perguruan Tinggi. Karena Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Itu bertentangan. Kok perguruan tinggi mengelola tambang, ini orientasinya atau kepentingannya nanti bisa ada semacam benturan ya, tidak lagi berfokus pada Tridharma Perguruan Tinggi, malah lebih berfokus pada pengelolaan batubara yang orientasinya pada profit, pada komersil ya. Komersil. Iya. Tapi kira-kira apa yang mendasari pemerintah atau bukan pemerintah, DPR ini mengusulkan untuk perguruan tinggi ini mengelola tambang ini tadi? Ya, kalau kita lihat dari sejarahnya, memang belum lama ini kan sebelum akhirnya ada usulan terkait dengan perguruan tinggi mengelola izin usaha pertambangan ini, lebih dulu kemudian pemerintah memberikan izin kepada ormas keagamaan. Ya. Artinya ini kita bisa tarik ke sana juga. Mengapa misalnya pemerintah mengeluarkan izin ini? Gitu ya. Sebelumnya kan memang izin ini hanya dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan kan besar. Kalau kita mau tarik ke sisi positif dari pemerintah memberikan izin kepada ormas keagamaan ini, kan lebih kepada pemerintah ingin menarik partisipasi
ormas keagamaan sekaligus mengajak mereka untuk mengawasi. Gitu ya. Kalau kita lihat misalnya Indonesia ini kan cukup besar ya tambang. Kalau ada minyak dan gas, ada mineral dan batu bara, ada juga tambang-tambang galian berupa pasir dan yang lainnya. Nah ini selama ini mungkin yang pemerintah lihat DPR mungkin. perlunya mengajak partisipasi ormas keagamaan ini. Pertama, mungkin pemerintah karena terlalu luasnya terkait dengan tambang ini, sehingga pemerintah mengajak ormas keagamaan untuk ayo kita kelola ini baik-baik. Kita punya sumber daya alam yang besar. Ini semoga sumber daya alam yang besar ini bisa sama-sama dinikmati gitu loh, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu yang saya lihat pemerintah punya ide untuk kemudian izin usaha pertambangan itu juga diberikan kepada pihak yang kemarin baru dikeluarkan oleh pemerintah, adalah ormas keagamaan. Nah belakangan ini kemudian perguruan tinggi juga rasanya ada keinginan juga untuk diberikan izin juga. Kalau saya lihat, kita masih lihat ini sisi positif yang kemudian bisa kita ambil ya dari usulan-usulan itu. Misalnya ini sebagai stimulus mungkin ya untuk kampus-kampus meningkatkan pendidikan terkait dengan bidang tambang. Soal tambang ini kan isu yang dari dulu kita angkat, misalnya soal tambangnya sumber daya alam kita besar, tapi pengolahan kita minim. Balik lagi kepada sumber daya manusianya, pengolahannya, gitu ya. Makanya kemudian banyak pengolahan tambang di tanah air ini kemudian diserahkan kepada perusahaan-perusahaan asing yang memang punya kualifikasi untuk mengolah lebih baik, gitu, ketimbang misalnya sumber daya manusia di Indonesia yang memang belum mumpuni. Nah ini mungkin juga kenapa misalnya kampus ingin juga turun langsung ke situ, gitu, biar kemudian yang apa saja sumber daya manusia yang dibutuhkan di tambang ini itu bisa dikelola oleh putra-putra terbaik yang dihasilkan dari kampus-kampus tersebut. Kira-kira itu. Berarti memperbesar ceruk untuk banyaknya SDM yang mumpuni untuk pengelolaan pertambangan itu tadi. Itu tapi yang jika tujuannya ke situ, mengapa kok harus pengelolaannya yang di kampus? Iya. Yang saya maksud di sini, apakah nanti tidak akan ada teralihkannya fokus dari kampus itu sendiri, yang mana yang seperti disebutkan tadi, tujuan pendidikan utama dari berdirinya suatu kampus itu kan, apakah ini tidak akan mengalihkan fokus itu tadi jika sivitas akademikanya sudah ada kepentingan untuk komersil seperti itu? Kalau kita lihat sisi komersilnya ya, misalnya mengapa misalnya kampus ingin juga terlibat dalam pengolahan tambang ini. Pertama, ingin melihat langsung mungkin ya. Selama ini kan pengolahan tambang itu ya oleh perusahaan-perusahaan asing besar. Terus kampus untuk bisa terjun ke dalam, misalnya melihat apa saja yang diperlukan oleh usaha pertambangan ini, bisa kemudian dicarikan solusinya. Misalnya dari risetnya, dari kesiapan SDM-nya. SDM ini kan kalau kampus turun langsung melihat, misalnya, kebutuhannya ini, kita siapkan deh. Misalnya fakultas ini, jurusan ini di kampus ini, gitu loh. Dan yang saya lihat juga ini, saya berharap selama ini kan kampus-kampus yang punya fakultas atau punya jurusan terkait dengan pertambangan ini kan masih sedikit sekali ya. Saya berharap nanti kampus-kampus yang memang
tidak secara apa namanya, secara lokasi tidak jauh dari pusat-pusat tambang ini, mereka bisa apa namanya, mengelola, terus bisa melihat apa saja kebutuhan SDM yang diperlukan di tambang. Nah, kalau terkait kampus yang bisa mengelola tambang sesuai dengan jurusan, ini kan masih terbatas gitu ya Mas. Paling ya sekitar 32 atau 34 yang memiliki fakultas pertambangan atau teknik pertambangan. Nah, ini di revisi DPR itu sejauh ini ada catatan kampus itu dapat mengelola tambang asalkan minimal berakreditasi B. Nah, di situ kan terlihat apa ya, belum seriusnya lah DPR ini untuk melakukan seleksi, karena tadi niatnya kan ingin tambang itu bisa berkembang ketika kampus ini dapat mengelola kan. Nah, kalau seperti itu kampus harus pemerintah DPR ini harusnya memberi standar yang lebih tinggi ya untuk kampus dapat mengelola tambang. Terlebih lagi kalau kita melihat persebaran kampus ya, rata-rata kan di Pulau Jawa. Nah, ini berseberangan dengan sumber daya atau lokus tambang dan mineral ini, itu kan rata-rata di luar Jawa. Nah, di luar Jawa ini kan kita dilema juga. Itu nanti bakal siapa yang mengelola? Apakah itu nanti kampus yang sudah memiliki jurusan pertambangan, oke, langsung dapat izin mengelola. Nah, ngelolanya di luar kampus, di luar daerah kampus. Misal ITB deh punya fakultas pertambangan, ngelola katakan di Kalimantan. Itu nanti bagaimana? Ini apa enggak meninggalkan kegiatan aktivitas kampus atau membuka di sana? Ini kan dilematis juga ini nantinya kan. Beda cerita kalau memang beberapa kampus yang di daerahnya itu memiliki tambang. Berarti dizonasikan gitu ya, sesuai administrasi kampus, lokasi administrasi. Bisa, tapi itu kan belum menjadi jaminan bahwa akan mumpuni, akan dapat kampus ini dapat mengembangkan penelitian, menemukan inovasi potensi di lokasi tambang itu dan sebagainya kan. Kan kalau untuk perizinan kepada ormas itu sudah sempat ramai sebelumnya ya. Yang membuat heboh hari ini kan tentang perizinan kepada perguruan tinggi itu sendiri. Yeah. Kira-kira apa yang mendasari pemerintah untuk bukan pemerintah, DPR ya khususnya, yang menginisiasi ini untuk memasukkan atau menginkludkan poin di mana perguruan tinggi bisa memiliki izin usaha ini? Ya, sebenarnya kampus-kampus yang punya badan usaha ini kan bukan hal baru ya. Banyak kampus-kampus yang sebelum ini punya banyak badan usaha, ada yang punya hotel, ada yang punya ballroom ya untuk disewakan. Kemudian kampus-kampus yang punya fakultas kedokteran, dia punya rumah sakit. Iya, iya. Jadi dengan adanya usulan terkait dengan pengelolaan izin usaha tambang oleh kampus ini ya sebenarnya sama saja ya, sama dengan badan usaha yang juga sudah dikelola oleh kampus untuk kemudian menjadi follow up dari pasca kampus itu gitu loh. Itu sebagai bahan untuk pembelajaran juga ya bagi Iya, makanya riset terkait dengan pertambangan ini seharusnya kemudian bisa difokuskan kembali ya dengan adanya ini. Jadi mereka punya tanggung jawab juga, gitu ya, terkait dengan tambang. Memang sudah lama sih kalau kampus ini memiliki badan usaha, bahkan beberapa kampus itu telah menjalankan unit usaha dan itu berbadan hukum. Kalau sekarang kita mengenal itu
misal PTNBH gitu kan, yang berbadan hukum itu bisa mengelola atau menjalankan unit bisnis, misal perhotelan atau SPBU dan sebagainya. Namun pada sisi lain, ini ketika kampus diberikan hak untuk mengelola tambang, itu dikhawatirkan potensi kerusakan lingkungan akan semakin besar. Karena Ormas tadi sudah diberikan izin. Ini bukan hanya kampus loh, ada UKM juga yang mengelola tambang. Ada UKM, ada kampus, belum lagi perusahaan-perusahaan yang ada, belum lagi orang-orang yang melakukan tambang liar. Tambang liar sebegitu banyak. Belum lagi ya yang ilegal itu. Akan seperti apa rusaknya Indonesia nantinya? Ketika kampus dapat porsi mengelola tambang, mereka tidak lagi kritis untuk melihat dampak pengelolaan tambang lagi. Ya, saya kira justru gini ya. Justru kalau diangkat kemudian terkait dengan banyak tambang ilegal yang merusak nih. Nah, itu jawaban pemerintah mungkin untuk ormas maupun kampus menjawab keresahan terkait dengan tambang ilegal itu, biar kemudian pengelolaan tambang-tambang ilegal ini bisa dikelola oleh secara resmi, secara aman, tidak lagi ada tragedi terkait dengan tambang ilegal, ya. Dan itu jawaban dari pemerintah mungkin. Selain memang ada usaha dari pemerintah terkait dengan program percepatan hilirisasi dari pemerintah saat ini, gitu ya. Dan soal hilirisasi ini kan juga isu yang kental juga pada pemerintahan sebelum Pak Prabowo ini ya, Pak Jokowi ini. Nah, Pak Prabowo ini ingin mendorong lebih cepat lagi agar proses hilirisasi ini bisa segera terwujud, sehingga hasil yang didapat dari sumber daya alam ini bisa segera dinikmati oleh masyarakat Indonesia dan disalurkan. Dan ini juga semoga juga bisa menjawab terkait dengan terlalu banyaknya pengelolaan tambang yang dikelola oleh asing. Kita tahu misalnya Freeport sebentar lagi akan ada perpanjangan kontrak. Ya. Walaupun kita tahu ya Freeport sudah 50% lebih sahamnya dimiliki oleh Indonesia. Tapi tetap ya karena saking besarnya jumlah yang dihasilkan dari Freeport itu, ya tetap saja lebih banyak yang lari keluar negeri ketimbang dinikmati oleh Indonesia. Dan dari itu semua tadi, kira-kira manfaat konkretnya apa ya perguruan tinggi ini ketika mendapatkan izin usaha gitu? Manfaat bagi negara, bagi perguruan tinggi itu sendiri, dan juga bagi masyarakat nantinya? Terkait dengan manfaat kepada negara ya. Nah, negara ini tentu mendapat manfaat. Yang pertama mungkin dari pajak ya. Yang kedua, ini yang saya rasa akan benar-benar dirasakan manfaat ini ketika kampus itu mempekerjakan masyarakat sekitar, karena secara tidak langsung kan menyerap tenaga kerja, terus menghidupkan roda perekonomian. Nah, semakin banyak ini nanti tambang yang dikelola, tapi dengan catatan mungkin ya, dikelola dengan baik, maka akan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat lokal dan nasional. Kemudian terkait dengan manfaat kampus, nah ini menarik ya. Ketika kampus mendapat keleluasaan dalam mengelola tambang, maka itu juga tentu akan memperbaiki kondisi perekonomian kampus, sehingga semakin banyak pendapatan yang diperoleh kampus dari hasil tambang itu bisa berkontribusi pada perbaikan misal sarana pendidikan, infrastruktur pendidikan, dan bahkan kita juga berharap ya dengan kampus mendapat izin usaha tambang ini bisa mengurangi biaya UKT, karena sejauh ini kan yang dikeluhkan biaya UKT itu mahal. Nah, ketika kampus memperoleh manfaat atau
memperoleh pendapatan dari tambang ini, ya seyogyanya biaya UKT itu bisa diturunkan. Jadi kampus tidak hanya mengandalkan APBN. Kalaupun misal kepada kampus, nah kepada masyarakat umum itu tadi, dengan aktivitas pertambangan ini masyarakat bisa terlibat dalam misal geliat ekonominya, menjadi pekerja yang mampu menggerakkan perekonomian daerah itu. Tentu semakin baik pengelolaan tambang ini, maka semakin baik pula perekonomian masyarakat. Dengan catatan ya, tidak merusak lingkungan. Jadi pengelolaan tambang ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan pengawasan dan kontrol yang sebaik-baiknya gitu. Mungkin itu juga. Ya, dan banyaknya manfaat yang teman-teman tadi sebutkan itu tadi, tapi kita kan juga nggak bisa mengesampingkan banyaknya juga isu-isu yang mungkin terjadi ya, seperti dampak lingkungan dan lain sebagainya itu tadi yang kita sebutkan tadi. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau kita semua di sini untuk meminimalisir dampak negatif itu tadi agar kebermanfaatannya lebih banyak lagi? Ya, pemerintah pasti punya regulasi untuk itu ya. Artinya setiap apa yang kemudian diundang-undangkan itu pasti sudah dipikirkan terkait dengan dampak buruk dari undang-undang yang dikeluarkan. Ya. Nah, regulasi itu yang kemudian harusnya bisa ditegakkan. Kalau teman-teman yang kontra terkait dengan revisi Undang-Undang Minerba ini kan memang saya lebih lihat sasar itu soal batu bara ya. Ya. Dampak lingkungan dari penambangan batu bara ini yang merusak lingkungan cukup masif. Itu yang jadi concern teman-teman aktivis lingkungan hidup. Ya. Nah, sementara yang menjadi PR pemerintah adalah penerapan regulasi itu. Regulasinya sudah ada, terus tinggal kita sama-sama tegakkan saja dan awasi mereka-mereka yang tidak kemudian mengikuti regulasi. Sejauh ini sih yang saya tahu, tambang itu memiliki pengawas ya. Itu ada di Kementerian SDM. Nah, pengawas ini memang sejauh ini belum banyak begitu ya, karena dibatasi. Dulu kan sempat ada moratorium ASN gitu kan. Yang menjadi kontrol itu tidak bisa semerta-merta dilempar atau ditanggungjawabkan semua ke pemerintah. Setidaknya masyarakat ini harus juga mengambil bagian dan mengambil peran untuk mengontrol agar tambang yang dijalankan oleh Ormas, UKM, dan kampus ini berjalan dengan baik, tidak merusak lingkungan mereka. Nah, yang lebih ditekankan mungkin sistem pengaduan ya harus diperkuat. Jika semakin banyak pelaku tambang, maka ini pengawasan kan harus ditingkatkan, diperbanyak. Tapi juga di sisi lain ini harus ada sebuah fasilitas yang memudahkan melakukan pengaduan. Misal membuka kanal-kanal pengaduan secara online yang bisa disampaikan oleh masyarakat. Yang kedua, ini kita tahu bahwa Indonesia ini pada data LKDikti itu memiliki sekitar 4.500 sekian universitas atau perguruan tinggi ya. Nah, dari situ tentu akan dengan dibukanya akses PT dapat mengelola tambang, maka kampus itu pastinya akan berlomba-lomba untuk mengajukan izin. Nah, ini tentu pemerintah harus mengantisipasi ya agar tidak disalahgunakan. Oke. Cukup sampai sini aja dulu. See you next time.